Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel Ikuti Arus. Jadi di video kali ini seperti biasa Ikuti Arus mendatangkan seorang narasumber untuk berbagi kisah mistis kepada kita semua. Jadi di samping saya sudah ada Mas, siapa Mas? Mas Faiza. Faiza, panggilannya? Fafa. Oke, Mas Fafa. Maaf, akrab. Oke, Mas Fafa. Jadi berkenan ya Mas bagi ceritanya ya? Ya, terpaksa berkenan. Oke, agak ada perasaan sedikit ya guys ya. Oke, gimana Mas? Ini mau Mas Fafa mau ceritakan sendiri atau gimana? Oh, berarti saya narasiin sendiri Iya. cerita saya. Jadi ini tapi nyata ya Mas? Nyata real. Iya. Kapan itu Mas? Ada beberapa sih kalau soal cerita-cerita horor kayak gitu ada beberapa, tapi yang paling berkesan lah, yang paling benar-benar berkesan itu sampai itu tahun 2016 ya, benar Mas. Saya garis bawahi di sini kita tidak menyebutkan tempat, cukup daerah atau provinsi saja, tidak usah menyebutkan tempat detailnya. Itu lagi ngapain? Kenapa? Ya, waktu itu biasa, teman juga anak muda ya kan, traveling, Oke, kita jalan-jalan. ya Ke suatu daerah di daerah Sumatera. Provinsi apa? Provinsi Jawa Tengah juga, Mas. Jawa Tengah. Dekat Oke, Semarang. Jawa Tengah. Oke, daerah Semarang. Terus Enggak daerah Semarang, tapi dekat Semarang. oke, daerah Semarang. Jadi Itu tuh ceritanya awalnya itu kita pergi ke pantai. oke, Awalnya kita ke pantai. Terus karena waktu masih banyak dan emang wisatanya juga kurang Mas itu. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke suatu daerah yang dulu pernah dibuat untuk tempat singgah para penjajah gitu loh Mas ceritanya. penjajah. Iya. Oh iya, terus Terus dulu waktu itu ya zaman-zaman masih Portugis itu menyerang Indonesia. oh gitu. Ceritanya kan Di sana ada sejarahnya. ada sejarahnya kayak gitu. Terus Dan dari pantai kita itu sekitar jam berapa Mas? Sore jam 4 sore kita berangkat gara-gara nyasar sampai tempat itu kita pukul berapa ya? Maghrib ya. Terus maghrib sampai situ emang dari penjaganya udah bilang kalau udah malam atau udah maghrib itu tolong jangan naik ke atas gitu. Enggak, itu berarti pantai. Itu kita udah pindah dari pantai. Oh, pindah tadi ke tempat lain, tapi masih daerah situ juga. Oke. Terus Nah, janganlah naik ke atas soalnya bahaya, soalnya nggak ada penerangan juga di situ. Tapi kan gejolak jiwa Iya. pasti kan kenapa sih gitu. Akhirnya kita naik. Emang jalannya nggak begitu curam sebenarnya. Dan di tengah perjalanan itu awal kita nanjak itu biasa aja gitu mobil. naik mobil ya? Naik mobil berenam pas itu. Naik mobil. Awal nanjak itu biasa aja, pas di tengah-tengah jalan itu tiba-tiba mobil berhenti sendiri. Pas mobil berhenti sendiri, terus spontan panik gitu. Panik. Ada apa? Ada berapa orang tuh? Di dalam mobil ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Terus dari luar itu kayak ada yang nggak ngetok sih, cuma kayak ngelempar batu atau gimana gitu. Tok di kaca samping. Kebetulan saya kan emang di belakang supir. Nah, yang kena lempar itu di sebelah kiri saya. Kaca sebelah situ. Kita cuek. Ya namanya juga anak muda gitu kan, masih suka foya-foya, masih suka ini. Kita berdoa sebisanya. Bismillahirrahmanirrahim dan kawan-kawannya gitu. Udah lanjut. Coba nyalain mobil. Nyalain 2 kali nggak bisa. 2 kali nggak bisa nyala. Terus udah pada diem semua, nyalain tuh mobil. Cet nyala. Dan posisi naik lagi tuh kelihatan banget loh Mas. Awal nanjak itu biasa aja tuh mobil. Tapi pas habis mati itu kita naik, kerasa kalau mesinnya itu muternya kencang. Nah kayak gitu, kayak berat-berat kayak gitu. Udahlah kita naik sampai ke atas. Dah, itu pengalaman paling horor pas kita sampai di atas. Gimana itu? Buat saya, pas kita buka pintu pertama kali, Mas buka pintu, itu pecium banget bau darah Mas, amis banget. Tuh
amisnya itu berenam pada ngecium semua. Langsung semua ya. Itu kan kalau dari pantai sih nggak jauh-jauh banget, tapi itu emang nggak ada yang namanya bangkai ikan tuh nggak ada di situ. Soalnya itu tempat itu bersih, mesti dibersihin sama penjaganya. Nah, itu bau udah kita berenam udah bingung kan, mau turun apa enggak? Yang teman saya udah nggak usah turun, mending kita pulang aja daripada kayak gitu. Tapi ya teman-teman yang lain juga udah sampai sini ya udah mending turun aja sekalian foto-foto. Itu jam berapa tadi? Itu kita sampai atas persis itu jam 5:30 ya pas maghrib itu. Pas maghrib itu udah baru sampai. Jadi pas azan bunyi kita sampai dan pas buka pintu udah bau gitu kan, udah perasaan gak enak. Udah dari naiknya tuh kayak gitu sampai situ kok baunya amis gitu. Nah udah dipaksa turun. Nah tuh di posisi saya sendiri di sini udah berat mas, udah berat banget, udah mau pusing, udah mual, tapi ya gimana, teman-teman yang lain juga pada nikmatin gitu kan, pada foto-foto, udah sekitar setengah jam di situ, jam 6 kita turun baru. Dan di situ juga tuh kayak ada, bukan pantai sih hitungannya, kayak kalau yang di Marina itu apa namanya, kayak bentuknya kayak gitu pokoknya, jadi langsung laut gitu loh. Oh iya, iya. Itu ada, dan di situ juga ada karang gede di situ mas. Karang gede itu di situ nggak tahu maksudnya apa, di karang itu tuh ada kursi bangku gitu panjang, satu doang di situ. Dan ya udah kita kan penasaran, udah turun dari mobil, kita duduk santai di sebelah kiri jalan kan, lautnya kan di sebelah kanan, sebelah kiri itu kayak ada warung-warung kayak gitu. Nah sempet aku di situ lihat sekilas, nggak tahu mungkin gara-gara akunya sendiri yang kayak parno atau gimana, ada tuh kayak noni Belanda itu pakai topi, pakai dress gitu, wah cantik lah pokoknya, putih bersih, jalan itu kan di situ. Yang lihat aku sama temanku cuma bilang, kamu lihat? Bilang, aku cuma gini kan, iya. Sementara sendiri temanku itu emang bisa kayak gitu, paham lah kayak gitu. Udah kita nikmatin dah tuh sampai situ, foto-foto dan ya kayak biasa, lari-lari sana sini lah. Dan habis itu berenam, berarti 4 orang itu kalau batu karang itu yang ada kursinya, lari ke situ kan, itu kan emang dekat banget sama lautnya gitu. Dan aku sama temen aku yang lihat itu, ternyata tuh sebenarnya temenku mau ikut, cuma gara-gara aku nggak mau ikut, dia di situ, dia tahu ternyata kita emang udah diawasin di situ, udah Dawasin sama yang nggak kasar mata, yang nggak kasar mata. Nah, ya aku duduk di situ sama temanku, dan temanku tiba-tiba ngomong, itu kenapa kok teman-teman kok jadi berlima? Nah aku penasaran, berlima aku lihat enggak 4 kok. Oh ya udah kalau kamu nggak lihat gitu kan. Oh, dan tiba-tiba ada ombak tuh gede banget mas. Itu bisa, padahal jarak aku duduk sampai tepian karang itu kira-kira 20-30 meter ada loh mas. Jauh ya tuh, lumayan jauh ya. Itu ombak tuh sampai kena kaki loh. Pas teman-temanku main di situ, terus temanku bilang ada 5 orang itu. Bentar, itu waktu di sana memang nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain, nggak ada sama sekali. Cuma kita berenang. Nah, karena gara-gara ombak itu, temanku bilang, udah yuk balik. Udah, kita balik. Itu belum selesai. Ceritanya belum selesai mas. Pas kita pulang ke Semarang, balik, dan mas tahu apa? Ternyata ada yang ngikutin aku, Mas Papa.
ngikutin aku. Ya teman aku sendiri ya yang bilang. Aku berharap nggak apa-apa gitu ngikutin aku, tapi yang asal ngoni benda gitu kan cantik gitu soalnya. Ternyata bukan mas, pribumi yang disiksa di situ. Oke. Dulu tuh berarti ceritanya dulu tuh tempat itu kayak buat pembantaian, Ya, buat pembantaian. pribumi di situ. Dan itu ada satu cewek yang ikut aku. Betul kan ngekos ya mas aku ya. Ngekos. Temanku cuma ngasih apa? Lupa kok. Kayak mantra-mantra gitu. Ya emang sih. Habis itu udah aku masuk kos pas dimantrain gitu, udah badan ada kan, udah pegel semua di sini, pusing mau muntah. Orang sampai kos aja aku langsung ke kamar mandi mas, udah gitu loh, udah mual. Terus digituin tapi udah enakan. Dan yang horor lagi pas malamnya mau tidur, teman-teman udah pada pulang. Itu tiba-tiba depan kamar aku ada orang jalan mas. Padahal bukan orang rumah ya. Bukan, orang di kos itu udah pada pulang. Padahal udah pada tidur. Ada sebagian yang tidur, ada sebagian lagi yang pulang desa gitu, pulang rumah. Dan di aku tahu banget di sebelah kamar aku kanan kiri itu kosong. Nggak ada yang nguni. Ada orang di jalan, mondar mandir. Tapi aku lihat itu dari jendela nggak ada. Itu terus selama seminggu. Dan akhirnya baru temenku ngomong itu emang ngikutin kamu dan dia nggak mau pergi dari kamu. Aku langsung kok kayak gini banget ya, gimana ini gimana. Dan yang dilakuin cuma satu mas, balik ke situ. Oh iya. Balik ke tempatnya lagi buat ya mungkin kan kita kan kurang sopan, nggak permisi atau apa. Dan kita lanjutin doa itu baru pas pulang udah ada itu. Itu lah ya tukang lebihnya ya mas ya. Itu yang paling berkesan. Ya intinya gini sih, sering beberapa kali narasumber ya mas ya, beberapa kali cerita kan memang seperti itu. Jadi saya memang kadang suka pesan sama teman-teman itu kalau datang ke tempat manapun yang kita belum pernah datang, silakan ya mas, istilahnya kayak kalau bahasanya orang Jawa nyuwun sewu lah, amit-amit. Soalnya kan kita nggak tahu di sana sudah ada makhluk yang entah itu makhluk yang terlihat yang seperti kita atau mungkin makhluk yang tak kasat mata. Mereka kan juga udah lama menghuni di sana. Istilahnya sih gitu ya mas. Ya itulah kisahnya mas Papa. Buat pelajaran lah ya silakan mas kalau mau disampaikan atau apa pesannya. Iya, pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin tahu diri lah kalau ke tempat orang. Coba kalau ada orang asing masuk ke tempat kalian tanpa permisi atau pasti apa, marah, pasti kan kalian marah juga kan. Terus emang kalau ada orang situ asli bilang jangan, mending jangan. Soalnya kadang di sana juga masalah mereka pribumi di sana, pasti mereka udah tahu. Mereka udah tahu ada di situ kayak gimana. Jadi buat teman-teman ya pesannya itu aja sih. Lebih hati-hati lah, jangan lupa baca doa juga. Yang paling penting. Ya udah, itu ya mas ya. Terima kasih buat ceritanya. Ya itulah kurang lebih dari cerita dari Mas Papa ya. Nanti kita ikuti cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi tetap diikuti harus. Bye.